terlalu berat ya, jadi nggak ini. Oke, sudah mulai ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi nanti pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang laporan konsolidasian ya dan laporan operasional yang nantinya akan dibawakan oleh kelompok 12 ya. Lalu apa saja yang akan kita bahas di laporan konsolidasian, seperti pembahasan di awal-awal perkuliahan ya, bahwa di entitas pemerintah tuh ada entitas akuntansi dan ada entitas pelaporan. Kalau masih ingat, entitas akuntansi itu yang bertugas membuat laporan keuangan ya, sementara yang entitas pelaporan dia bertugas membuat laporan keuangan konsolidasian, bahannya didapat dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh entitas akuntansi. Nah, nanti seperti apa penjelasannya? Kelompok 12 gimana, sudah siapkan? Bisa sambil di share screen ya. Oke. Nanti seperti biasa ya, kita nanti akan ada sesi tanya jawab, sesi diskusi, 9 penanya aja. Ya, kemudian ini sudah saya buka sih forumnya, cuman ya tadi seperti kesepakatan pada biasanya kita akan diskusi setelah selesai kelas gitu ya. Jadi jangan ada yang nyoba diskusi nyoba kirim pertanyaan dulu gitu. Oke, karena kelompok presentasi sudah siap, maka perkuliahan hari ini saya persilahkan untuk mulai pada kelompok 12. Silakan ya, Mbak. Silakan kelompok 12 bisa dimulai ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan yaitu laporan keuangan konsolidasi dan operasional. Laporan keuangan konsolidasi yaitu suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan hingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. Dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Selanjutnya ruang lingkup. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintahan pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan konsolidasian pada Kementerian
atau lembaga atau pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasian pada pemerintahan pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. PSAP 11 tidak mengatur. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedua, akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Yang ketiga, akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan joint venture. Yang terakhir, laporan statistik gabungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyajian laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi, anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam calak. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Ciri-ciri entitas pelaporan. Yang pertama, dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Yang kedua, dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Yang keempat, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri dari pertama, pemerintah pusat, yang kedua, pemerintah daerah, yang ketiga, kementerian negara atau lembaga, yang keempat, bendahara umum negara atau BUN. Entitas akuntansi. Definisi. Pengguna anggaran atau pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan. Terdiri dari satu, setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu KL yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri. Dua, bendahara umum daerah atau BUD. Tiga, kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah. Jumlah anggarannya relatif besar dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah atau APBN, APBD, BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya, selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.
BLU atau BLUD adalah entitas pelaporan. Contoh BLU adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otoritas. Prosedur konsolidasi. Yang pertama, menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Yang kedua, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Yang ketiga, dalam hal konsolidasi, dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik. Maka, nama-nama akun yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam CALK. Selanjutnya adalah konsolidasi laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Laporan keuangan BLU digabungkan pada Kementerian Negara atau lembaga teknis pemerintah pusat atau daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, LRA BLU digabungkan secara bruto kepada LRA KL teknis pemerintah pusat atau daerah yang secara organisatoris membawahinya. Yang kedua, neraca BLU digabungkan kepada neraca KL teknis pemerintah pusat atau daerah yang secara organisatoris membawahinya. Konsolidasi di tingkat pemerintah daerah. Satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya guna menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada entitas pelaporan. Penyelenggaraan akuntansi mengacu kepada sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan gabungan dari satuan kerja yang berada di lingkup SKPD dan menyampaikannya kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan Pemda berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada gubernur atau bupati atau wali kota untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD. Pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. Selanjutnya adalah laporan keuangan operasional. Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Ruang lingkup laporan operasional berlaku untuk setiap entitas pelaporan
dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan, laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya, manfaat informasi dari laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO. Yang kedua, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Periode pelaporan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan satu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah kooperatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, struktur dan isi laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur. Yang pertama, pendapatan laporan operasional. Yang kedua, beban. Yang ketiga, surplus atau defisit dari operasi. Yang keempat, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Yang kelima, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Yang keenam, pos luar biasa dan surplus atau defisit laporan operasional yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara kooperatif. Isi laporan operasional. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, entitas pelaporan menyajikan pendapatan laporan operasional yang diklarifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Kedua, entitas pelaporan menyajikan beban yang diklarifikasi menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Klarifikasi pendapatan laporan operasional menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis. Selanjutnya, akuntansi pendapatan. Yang tadi, pendapatan LO diakui pada saat A. Timbulnya hak atas pendapatan. B. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Yang kedua, pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak dan hak untuk menagih pendapatan. Yang ketiga, pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Yang keempat, pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Yang kelima, pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan pendapatan. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang,
atau recurring atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Yang kedua, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Yang ketiga, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi beban. Beban diakui pada saat A. Timbulnya kewajiban, B. Terjadinya konsumsi aset, C. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, D. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Badan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Akuntansi beban. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban, dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban diakui dengan pembetulan pada akun ekuitas. Surplus atau defisit LO. Surplus atau defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus atau defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Selanjutnya adalah surplus atau defisit kegiatan non-operasional. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional menurut paragraf 45, 47, pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Kemudian tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Transaksi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya disabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Kemudian transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Selanjutnya adalah transaksi dalam bentuk barang dan jasa. Transaksi pendapatan, laporan operasional, dan beban dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 12. Ya, jadi sudah lengkap penjelasannya. Jadi oke, yang pertama tentang laporan konsolidasian, ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa laporan konsolidasi itu adalah laporan gabungan, ya. Laporan gabungan kalau misalnya itu di entitas bisnis, maka yang digabung adalah biasanya perusahaan induk dengan perusahaan anak atau perusahaan utama dan perusahaan cabangnya. Nah, tapi kalau misalnya kita di entitas pemerintah, maka laporan gabungannya ini adalah menggabungkan laporan-laporan keuangan yang sudah dibuat oleh masing-masing entitas akuntansi yang berada di dalam satu entitas pelaporan. Jadi memang satu entitas pelaporan itu bisa membawahi lebih dari satu entitas akuntansi, gitu ya. Kemudian untuk laporan konsolidasian ini mengacu pada PP 71 ya tahun 2010 khususnya untuk lampiran 1 ya, yang tentang apa namanya basis akrual ya. Kemudian di berikutnya di dalam laporan konsolidasian itu nanti akan dipisahkan menjadi 2 ya, untuk laporan konsolidasi yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dengan laporan konsolidasi yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah daerah. Kemudian di dalam laporan konsolidasi ini tidak termasuk laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan negara maupun perusahaan daerah. Jadi ada perusahaan BUMN, BUMD kayak gitu ya. Jadi tidak termasuk ke situ karena memang BUMN dan BUMD dia menggunakan sistem akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan, sehingga BUMN dan BUMD itu sifatnya adalah entitas bisnis, bukan entitas pemerintahan. Meskipun itu milik pemerintah ya, tapi gayanya itu adalah entitas bisnis. Tuh. Oke, kemudian untuk laporan operasional itu berisi seluruh kegiatan, seluruh informasi mengenai operasional dari suatu entitas pemerintah ya dalam suatu periode ya. Kemudian untuk penyajiannya sendiri, laporan operasional itu hampir mirip ya, atau bisa dikatakan ya 11-12 gitu ya, sama penyajian laporan realisasi anggaran. Hanya saja kalau realisasi anggaran itu menggunakannya adalah basis kas, sementara kalau laporan operasional itu menggunakannya basis akrual.
begitu. Kemudian di dalam laporan operasional yang perlu disampaikan apa saja? Yang pertama adalah adanya pendapatan dari aktivitas operasional, kemudian adanya beban, lalu ada juga surplus maupun defisit karena ada transaksi aktivitas operasional entitas pemerintah gitu ya. Oke, sebentar. Sambil apa namanya? Ini ya. Seperti biasa nanti kita setelah ini akan masuk ke sesi diskusi ya, di mana sesi diskusi itu hanya ada 9 penanya saja. Jadi silakan yang mau bertanya nanti setelah kelas kita selesai kita bisa masuk, kita bisa berdiskusi sama-sama. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, saya tidak membuka presensi lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada yang telat absen ya sudah, itu resiko begitu ya. Oke, mungkin itu saja review dari saya karena tadi PPT sudah lengkap, banyak sekali sudah disampaikan semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman. Makasih.